Perkenalkan, nama saya Maria Spinamilda, saya semester 6 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran Direktur Utama aplikasi Ruang Guru dan keterkaitannya dengan politik ketatanegaraan, corona, dan korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya COVID-19 ini menyebabkan masalah muncul di tengah masyarakat, seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan, politik, dan lain-lain. Di tengah COVID-19 ini, masalah yang terjadi di bidang ekonomi, banyak masyarakat yang terkena PHK. Maka pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu Kartu Prakerja. Perpres yang mengatur Kartu Prakerja adalah nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi melalui program Kartu Prakerja, ditandatangani pada 26 Februari 2020. Kita ketahui bahwa Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk mencari kerja, yang ditujukan bagi orang yang membutuhkan peningkatan kompetensi, baik itu yang sedang mencari pekerja, buruh, karyawan, dan pegawai. Namun yang menjadi prioritas di sini adalah pencari kerja yang berusia muda. Setelah Ruang Guru terpilih sebagai salah satu dari 8 platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tersebut dan mendapat PHK. Namun di sini yang menjadi mayoritas dari platform tersebut adalah yang terbentuk dari perusahaan rintisan atau startup, di mana beberapa di antaranya bukan sebagai platform yang memiliki spesialis atau lini bisnis khusus untuk bidang pendidikan. Karena Ruang Guru terpilih sebagai salah satu dari platform yang memberi pelatihan terhadap Kartu Prakerja tersebut, banyak yang menyatakan bahwa kehadiran platform tersebut menuai kritikan karena Ruang Guru didirikan oleh staf khusus Presiden Joko Widodo, sehingga banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa pemerintah memilih aplikasi Ruang Guru untuk Kartu Prakerja karena adanya kepentingan pribadi. Yang termasuk dari 8 platform adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, aplikasi Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pintar Mahir, dan Sisnaker atau Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Nah, pertanyaan di sini, mengapa banyak masyarakat yang mengkritik dengan Ruang Guru? Kenapa tidak mengkritik dari 7 platform yang ada? Karena di sini Belva Devara, direktur dari Ruang Guru, merupakan staf khusus Presiden Jokowi. Maka masyarakat menganggap pemerintah sengaja memilih Ruang Guru sebagai salah satu dari 8 platform Kartu Prakerja tersebut karena ada kepentingan pribadi. Dan di sini juga mereka juga menyatakan bahwa cara pemerintah melakukan hal tersebut menumbuh bibit apa yang dinamakan dengan korupsi, karena di tengah pandemi COVID-19, pemerintah masih melakukan hal-hal tersebut
di tengah pandemi corona. Nah, dilansir dari berbagai sumber yaitu Tribunnews.com bahwa banyak spekulasi yang muncul. Dilansir dari Tribunnews.com tadi, salah satunya adalah legislator Demokrat Didi Irawandi Sapsudin menyatakan mundurnya ada Mas Belva Devara dari staf khusus Presiden Joko Widodo memang bagus. Namun Didi menilai bahwa walaupun Belva Devara mundur dari staf khusus Presiden Joko Widodo, akan tetapi Ruang Guru terus berjalan dan masih menjadi mitra pemerintah untuk jualan pelatihan online, ujar Didi. Seperti yang dilansir sebagai sumber program pekerja termasuk Ruang Guru yang mengedot biaya hingga Rp 5,6 triliun. Bukanlah suatu hal yang mendesak, katanya. Pasalnya hal ini dilakukan di tengah terburuknya masyarakat yang mendadak jadi pengangguran dan kesulitan hidup karena dampak pandemi virus corona ini. Akan tetapi saya melihat di Instagram Belva Devara yang di-upload oleh Imasudin menyatakan bahwa mereka tidak menerima uang dari pemerintah yang bernilai 5,6 triliun. Baik aplikasi mereka juga aplikasi yang termasuk 8 platform yang dipilih oleh pemerintah tersebut. Dilansir dari Tribunnews juga, peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW Vana Alamsyah menyatakan sepatutnya Belva Devara mundur sedari awal sebelum masyarakat mengkritik dia, karena kita ketahui bahwa menjadi pejabat publik rentan dengan adanya konflik dan ketidaksukaan dari masyarakat. Apa yang kita kerjakan belum tentu masyarakat menyetujui. Otomatis masyarakat akan mengkritik setiap pekerjaan yang kita lakukan. Masih dilansir dari Tribunnews.com, ekonom muda Indef Bima Yudhistira menilai bahwa keputusan Mas Belva mengundurkan diri sebagai staf khusus Presiden Jokowi tak serta-merta menyelesaikan permasalahan di program Kartu Pekerja. Ia pun mendorong dilakukan penyelidikan terkait mau mitra pelaksana Kartu Pekerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut ekonom muda ini juga dia menyatakan bahwa masyarakat yang terkena PHK tidak membutuhkan pelatihan online, tetapi mereka lebih membutuhkan bantuan langsung secara tunai. Dia menyatakan bahwa program prakerja ini tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat lebih membutuhkan uang tunai daripada pelatihan di internet. Nah, ya seperti yang kita ketahui juga, menurut saya pemerintah seharusnya memberikan sumbangan langsung kepada masyarakat, karena mengingat bahwa banyak masyarakat yang tidak terlalu mengenal dengan adanya internet, dan di kampung-kampung juga mereka akan sulit untuk melakukan akses internet. Nah, di sini program Kartu Pekerja sama saja, karena tidak menjawab krisis dari krisis ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, menurut saya pengunduran diri dari Belva Devara tersebut dia mengundurkan diri
karena menurut saya dia belum mampu melakukan perannya sebagai pejabat publik, karena mungkin jiwa milenial, sehingga dia enggan untuk menerima kritikan-kritikan dari masyarakat dan kritikan-kritikan lain. Oleh sebab itu dia mengundurkan diri dari staf khusus Presiden Joko Widodo. Akan tetapi kalau misalnya dia siap secara mental, diketahui bahwa sebagai pejabat publik rentan dengan adanya konflik-konflik dan adanya kritikan-kritikan dari masyarakat, maka ia mampu melaksanakan tugasnya tanpa mengundurkan diri dari staf khusus Presiden Joko Widodo. Dan menurut saya juga orang yang mengkritik dengan gabungnya Ruang Guru ke dalam 8 platform kartu prakerja tersebut adalah orang yang mempunyai tujuan tertentu. Kita ketahui bahwa orang yang berpolitik akan menggunakan segala cara untuk memperoleh suatu kekuasaan. Mereka melakukan segala cara dan menyalahgunakan kepercayaan dari masyarakat. Mereka menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.